Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuli Afrianti dari kelas 1A, Prodi Pendidikan Agama Islam, NIM 1201012684. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Bapak Riffi Hamdani, MPD. Di video ini saya akan menjelaskan tentang penyusunan paragraf dan karangan. 1. Menjelaskan hakikat paragraf. Dalam sebuah tulisan atau karangan, bagian yang tampak dengan nyata karena adanya tanda menjorok disebut paragraf. Paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan secara bersamaan untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan ide pokok yang dikemas dalam kalimat topik. Ide pokok menjadi pengendali bagi kalimat penjelas atau pengembang, agar tidak keluar dari pokok pembicaraan, agar pembaca dapat memahami isi yang disampaikan. 2. Kegunaan paragraf. Dalam karangan yang panjang, paragraf mempunyai arti dan fungsi yang penting. Dalam paragraf tersebut, pengarang dapat mengekspresikan seluruh gagasan secara utuh, runtut, lengkap, dan menyatu dan sempurna, sehingga bermakna dan dapat dipahami oleh pembaca sesuai dengan keinginan penulisnya. Lebih jauh daripada itu, paragraf dapat mendinamiskan sebuah karangan sehingga menjadi lebih hidup, dinamis, dan energik, sehingga pembaca menjadi penuh semangat. Artinya, paragraf mempunyai fungsi strategis dalam menjembatani gagasan penulis dan pembacanya. 3. Persyaratan paragraf yang baik. Sebuah paragraf yang baik dan benar harus mempunyai kelengkapan sejumlah paragraf di dalamnya. Adapun unsur-unsur paragraf yang dimaksud antara lain: A. Gagasan utama merupakan unsur paragraf yang berupa topik utama atau permasalahan yang hendak dibahas dalam suatu paragraf. B. Kalimat utama, kalimat yang berisi gagasan utama suatu paragraf. C. Kalimat penjelas merupakan kalimat yang menjelaskan gagasan utama yang terkandung di dalam suatu kalimat utama. Untuk dapat memahami ketiga unsur itu, berikut ditampilkan sebuah paragraf yang mengandung ketiga unsur yang telah disebutkan di atas. Berdasarkan bentuknya, puisi baru terdiri atas 7 jenis. Adapun jenis puisi-puisi baru yang termasuk ke dalam jenis-jenis puisi baru berdasarkan bentuknya, antara lain distikon, terzina, kuatrain, quint, sektet, septima, oktav atau stanza, dan yang terakhir adalah soneta. Kesemua jenis itu bisa dibedakan dari jumlah baris yang terkandung di dalamnya. Pada paragraf di atas, kata yang dicetak miring adalah kalimat utama sekaligus gagasan utama paragraf tersebut. Sementara itu, kalimat-kalimat yang tidak dicetak miring adalah kalimat penjelas dari paragraf di atas. 2. Setiap unsur-unsur paragraf harus mempunyai satu kesatuan antar satu unsur dengan unsur lainnya. Unsur-unsur paragraf telah disebut sebelum: gagasan utama, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Mesti membentuk satu kesatuan yang padu, di mana kalimat penjelas mesti mampu menjelaskan gagasan utama yang terkandung dalam kalimat utama secara baik dan sesuai dengan gagasan utama yang dimaksud. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka sebuah paragraf belum dikatakan baik dan benar. 3. Mempunyai kepaduan di antara setiap unsur di dalamnya. Jika semua unsur paragraf dapat membentuk suatu kesatuan, maka paragraf tersebut sudah menjadi paragraf yang baik dan benar, serta sudah memenuhi syarat yang 3 ini. Adapun salah satu paragraf yang padu adalah adanya hubungan makna yang logis dan saling berhubungan antara gagasan utama dan gagasan penjelas.
Dengan adanya kepaduan tersebut, maka sebuah paragraf bisa dipahami secara baik dan logis bagi para pembaca. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk suatu kepaduan dalam kalimat adalah dengan menggunakan konjungsi ke dalam paragraf. Adapun jenis konjungsi yang dapat digunakan di dalam suatu kalimat adalah konjungsi antar kalimat dan konjungsi intra kalimat. Konjungsi kalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain yang ada di dalam paragraf. Sementara itu, konjungsi intrakalimat merupakan konjungsi yang menghubungkan dua unsur yang ada di dalam kalimat suatu paragraf. Dari pemaparan di atas, bisa disimpulkan bahwa syarat-syarat paragraf yang baik dan benar dalam bahasa Indonesia antara lain harus mempunyai kelengkapan, kesatuan, dan kepaduan unsur-unsur paragraf yang terkandung di dalam suatu paragraf. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk yang melihat, untuk semuanya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.